Halo semuanya, selamat datang di channel Envisit Kreatif. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas salah satu isu yang paling hangat ya, yaitu mengenai PPN 12% gitu. Harusnya kita terima atau kita tolak. Simak video ini di Zona Trending. Kenaikan PPN sebesar 12% ini sesuatu hal yang bukan baru ya, karena sebenarnya hal tersebut sudah diundangkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021, yang dimana di situ disebutkan bahwasanya tarif pajak ini sendiri akan naik ke 11% pada tanggal 1 April 2021 dan akan kembali naik ke 12% paling lambat 1 Januari 2025 kayak gitu. Jadi peraturan ini ataupun undang-undang ini sudah disepakati itu sejak era rezimnya Pak Jokowi kayak gitu. Nah, kemudian ketika ada pertanyaan ataupun suara yang muncul sekarang berkaitan dengan mengapa Pak Prabowo melakukan ini dan segala macam, sebenarnya Pak Prabowo tuh hanya akan melanjutkan saja amanah dari undang-undang ini. Jadi beliau tidak memprakarsai, justru sebenarnya pada saat itu yang memprakarsai munculnya inisiatif ini adalah dari fraksi PDIP gitu, yang memang belakangan ini notabene fraksi PDIP malah getol menolak kayak gitu, bersamaan dengan kelompok masyarakat gitu melalui petisi-petisi. Nah, kemudian kenapa pada saat itu muncul wacana seperti ini? Yang kita tahu kan tahun 2020 Indonesia dilanda dunia dilanda pandemi COVID-19. Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Yang mana salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Indonesia untuk menghadapi itu adalah menaikkan pajak gitu. Jadi harapannya pukulan telak COVID terhadap perekonomian kita dengan adanya stimulus dari pemerintah itu akan membantu meningkatkan gairah ataupun daya beli masyarakat gitu. Jadi adanya perbaikannya ataupun roda ekonomi kita berputar akibat orang yang mungkin pada saat itu karena stimulus yang diberikan itu akan mampu untuk berbelanja sehingga ya ekonomi bergerak gitu. Sebenarnya hampir 80% dari penerimaan negara ya itu berasal dari pajak kayak gitu. Dan salah satunya itu adalah PPN di samping PPH kayak gitu. Nah, kemudian fakta yang harus kita ketahui bahwasanya PPH justru pajak penghasilan menjadi penyokong terbesar gitu. Jadi kelas menengah, kaum pegawai, kaum karyawan kayak gitu kan, itu tiap mereka gaji dipotong, ya mereka lah yang sangat banyak membantu perekonomian kita lah gitu, khususnya membantu memberikan pemasukan untuk negara gitu, sehingga berbagai macam program pemerintah itu dapat kita jalankan. Kemudian pertanyaannya, kenapa PPN-nya yang dinaikin gitu? Kenapa tidak PPH? Karena sebenarnya PPH ini masih cukup sulit ya untuk dimaksimalisasi lah kayak gitu, dimaksimalkan oleh karena adanya shadow economy. Jadi ada golongan masyarakat kita yang punya pekerjaan lepas kayak gitu, yang sulit untuk dideteksi kayak gitu. Kaitannya sama penghasilannya berapa, kemudian kapan penghasilan tersebut diterima, kemudian bakal disimpan di mana dan segala macam gitu. Itu yang membuat rasa-rasanya PPN itu lebih mudah. Jadi PPN sendiri dari dulu memang sudah umum ya kita dapati gitu, dan itu akan selaras dengan target-target pemerintah kayak gitu, karena tadi lagi-lagi PPN ini lebih mudah dikontrol kemudian diprogramkan gitu ketimbang PPH. Memang ini menjadi satu tugas gitu daripada pemerintah untuk bagaimana memaksimalkan PPH-nya sendiri gitu, karena memang dia yang menjadi penyokong terbesar. Nah, kemudian kenapa akhir-akhir ini malah muncul
penolakan yang cukup besar gitu dari masyarakat kaitannya sama kenaikan PPN ini gitu. Nah, salah satunya adalah transparansi publik gitu. Jadi faktor korupsi ya, kalau kita melihat indeks persepsi korupsi kayak gitu, versi Transparency International, Indonesia itu di posisi 115 tuh dari 180 negara. Artinya kita di bawah gitu. Kita di bawah dengan negara yang cukup besar ya, kayak gitu. Kemudian juga GDP yang cukup besar. Kita masih jauh di bawah tetangga gitu. Kita nggak usah lihat jauh-jauh, Singapura, Malaysia kita di bawah mereka. Kita memiliki skor itu di 34. Kalau model perhitungan ataupun mekanisme penilaian dari sisi indeks persepsi korupsi sendiri itu 0 ke 100 ya. Jadi kalau 100 itu udah paling jujur, paling bagus, tapi di 34 ya kita bisa nilai sendiri lah seperti apa kondisi negara kita yang kaitannya sama tindak pidana korupsi. Nah, kemudian untuk sampai saat ini itu pihak dari Kementerian Keuangan sendiri belum memberikan keterangan resmi ya kaitannya sama sebenarnya barang apa saja secara mendetail yang akan dikenakan pajak gitu. Mungkin kita tunggu sampai dengan keputusan resminya itu disampaikan di awal tahun. Lalu apakah kenaikan pajak 1% ini akan sangat berpengaruh sama kehidupan kita gitu? Jawabannya adalah sangat berpengaruh. Khususnya bagi kelas menengah dan wirausaha gitu ya. Teman-teman dari UMKM. Karena memang kalau tadi kaitannya sama kelas menengah, di samping mereka sudah dipotong gajinya untuk PPH gitu kan, dengan pertumbuhan ataupun perkembangan pemasukan mereka yang tidak terlalu signifikan, kebutuhan mereka yang cukup banyak, membuat pengeluaran mereka juga harus benar-benar bisa ditata dengan baik gitu, oleh karena adanya kenaikan-kenaikan harga barang. Berbicara tentang UMKM yang pasti dengan permodalan mereka yang terbatas, artinya mereka dihadapkan sama pilihan kalau enggak menerima PPN dengan konsekuensi, kemudian itu penjualan mereka bisa berkurang atau merosot, atau mereka tuh harus ya mau tidak mau melakukan subsidi silang gitu. Jadi menerima pajak untuk mempertahankan harga jual. Yang pasti ketika kebijakan ini dilakukan, sebagaimana kita berkaca lah ya dari Jepang gitu pada tahun 2019, ketika mereka menaikkan PPN mereka dari 8 menjadi 10%, itu pada kuartal pertama mereka mengalami yang namanya kontraksi gitu. Jadi untuk konsumsi domestik mereka itu menurun sampai dengan 7,4%. Nah, kita juga bisa belajar dari apa yang dilakukan Singapura ketika pada tahun 2023 mereka itu juga menaikkan Goods and Services Tax ya atau GST itu dari 7 menjadi 8%. Jadi mereka langsung membuat program seperti subsidi kepada UMKM, kemudian juga ada bantuan uang tunai gitu kepada masyarakatnya. Nah, dampak lainnya yang berpotensi muncul ya dari kenaikan PPN ini itu adalah competitiveness gitu, produk-produk lokal kita berbanding sama produk impor gitu. Mungkin ya kita semua sadari bersama bahwasannya ya lagi-lagi produk dari Tiongkok itu mungkin lebih murah kayak gitu. Jadi selama ini mungkin hampir segala macam barang yang kita punya itu supaya kita dapat kualitas bagus, harga murah kan kita belinya barang-barang impor sana gitu yang sudah beredar luas di Indonesia, sehingga ini akan membuat UMKM kita ataupun produk-produk lokal kita juga sedikit kewalahan ya dari sisi competitiveness-nya kayak gitu. Ya pilihannya tadi, kalau tidak mereka itu mengurangi marginnya untuk menyerap PPN tadi, ya mereka terpaksa harus mengalami penurunan penjualan. Lalu mengapa pemerintah Indonesia sangat getol ya kalau kita perhatikan dalam beberapa waktu terakhir gitu, Ibu Sri Mulyani sudah menyampaikan bahwasanya ini akan segera direalisasikan, artinya sudah ada lampu hijau dan keyakinan yang kuat bahwasanya ini akan segera diterapkan. Dari sisi pemerintah sendiri punya beberapa alasan mendasar gitu. Kenapa PPN 12% ini harus
kejar gitu, harus direalisasikan gitu. Yang pertama itu yang pasti untuk meningkatkan pendapatan negara gitu. Yang kita tahu di samping tadi yang saya sampaikan gitu kan, juga ada dari beberapa sektor lain seperti barang mewah, kemudian juga ada non migas dan segala macam. Nah, jadi untuk bagaimana cara kita bisa setelah itu mensponsori ya segala macam program yang sudah kita lakukan, pembangunan yang kita lakukan, itu memang dibutuhkan pemasukan. Dari mana lagi kalau nggak dari pajak ya. Negara kan kurang lebih kayak gitu. Kemudian juga pemerintah beranggapan bahwasanya ini untuk mengurangi utang luar negeri gitu. Oleh karena kemarin pinjaman luar negeri kita yang begitu dahsyat, kita harus mampu untuk sekurang-kurangnya itu memiliki kemandirian, mengurangi hutang-hutang tadi dengan cara apa? Ya, minta sama rakyat gitu. Kemudian juga alasannya ini juga untuk menyesuaikan standar perpajakan lah di dunia internasional. Karena angka 12% itu bagi pemerintah itu masih cukup kecil dibandingkan negara-negara lain. Walaupun sebenarnya ini kita juga harus bisa apple to apple ya. Mungkin beberapa negara lain seperti kayak Jerman itu di 19%. Kenapa mereka seperti itu juga itu akan seimbang ataupun selaras dengan fasilitas kesejahteraan sosial yang mereka berikan kepada masyarakatnya gitu. Kalau misalkan kita sampai dengan pendidikan gratis, fasilitas kesehatan gratis, mungkin ya kita rela-rela aja gitu kan. Tapi memang membutuhkan strategi dan waktu gitu. Kemudian juga komunikasi publik yang bagus. Kita nggak tahu ke depan apakah mungkin ini juga akan dilakukan, tapi beberapa negara maju sudah melakukan itu. Nah, lalu bagaimana cara kita menyikapi kondisi ataupun situasi yang mungkin sekarang belum pasti lah, belum ada kepastian. Sebisanya kita kelas menengah itu untuk menahan diri, untuk mengkonsumsi sesuatu hal yang mungkin tidak cukup primer bagi kita dulu, kayak gitu, sampai dengan ada kejelasan dari pemerintah gitu. Karena pasti nanti akan sedikit menggerus ya, yang namanya pengeluaran gitu, yang umumnya mungkin sekian jadi sekian oleh karena kenaikan tadi gitu. Yang mungkin angkanya orang bilang ya cuma 1% gitu, padahal kan secara hitung-hitungan itu sebenarnya nilainya berbeda ya. Gitu. Yang viral kemarin kan di 9%. Kayak gitu, hitungan-hitungan realnya gitu. Kalau pemerintah itu ada satu case ada satu istilah khusus ya yang mereka gunakan secara legal gitu. Mungkin itu teman-teman dari perpajakan mungkin lebih paham untuk menjelaskan itu. Kita berharap supaya ketika memang benar ya PPN ini dinaikkan, sebisanya digunakan untuk hal-hal yang benar-benar bersandar pada kepentingan masyarakat luas. Jangan lagi kita temukan orang-orang yang memanfaatkan ya, mencari kesenangan. Karena di sini kita yang bekerja cukup keras, tapi malah ada orang-orang yang justru mengambil sesuatu dari kita gitu kan, itu kejahatan lah kita bilang. Korupsi itu extraordinary crime, itu kejahatan yang luar biasa. Jadi PPN 12% ini harus kita hentikan atau kita lanjutkan. Komen apakah kalian masuk dalam tim yang setuju ataupun menolak, berikan alasan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Nantikan video selanjutnya di Zona Trending.